Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para netizen, warganet, kami mengundang Kadis Ketahanan Tanaman Pangan Kabupaten Kampar, Bapak Insinyur Cokro Aminoto, dan seorang petani Indra Noval. Kami mau bincang-bincang tentang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kampar ini. Sejauh mana kepedulian atau komitmen pemerintah daerah untuk membina petani-petani yang berkaitan dengan tanaman pangan. Oleh karena itu, dialog ini menurut kami sangat perlu kita ketahui dan kita simak. Assalamualaikum Pak Cokro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safrizal, selamat sore. Sore. Pak Indra, selamat sore. Selamat sore Bang Haji. Pak Kadis, ini kan Kampar ini kan sangat luas. Petaninya kan banyak, kemudian lahan-lahan masyarakat, terutama pekarangan di rumah itu kan belum termanfaatkan secara baik. Apa program ketahanan pangan untuk mengantisipasi soal itu? Apalagi di tengah-tengah corona ini. Di tengah-tengah corona ini kan ekonomi agak menurun sedikit nih. Kalau ketahanan pangan ini diarahkan, kemungkinan paling tidak bisa mengatasi sedikitnya tentang persoalan ketahanan pangan. Nah, apa program Pak Kadis tentang masalah ini? Baik, tadi Pak Safrizal juga sudah mengulas bahwa Kabupaten Kampar ini memiliki potensi yang cukup besar. Ya. Tadi luasnya lebih kurang 11.000 km persegi. Kemudian dari segi potensi alam, kita memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan dan budidaya pertanian. Termasuk tadi Pak Safrizal katakan potensi lahan pekerangan. Nah, di samping itu kita juga punya potensi ya sumber daya manusia. Ya. Dan juga kita punya potensi teknologi yang sudah tersedia. Berarti potensi kita banyak ini ya. Banyak. Cuman belum termanfaatkan secara maksimal aja mungkin. Nah, sehubungan dengan itu, melihat ya kondisi potensi yang ada ya di Kabupaten Kampar, ya pemerintah Kabupaten Kampar ya mencoba untuk ya memberikan sugesti, memberikan semangat, memberikan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat bagaimana potensi ini kita optimalkan untuk pemanfaatannya. Apa bentuknya itu? Ya alhamdulillah ya kita cari isu, kita angkat ya lokalitas kita yang ada, termasuk dari istilah daerah Kabupaten Kampar ini dengan membuat suatu ya katakanlah moto apa? Apa motonya itu? Ya, motonya itu adalah Ocu Mapan. Apa tuh? Ocu itu adalah sebutan panggilan bagi abang lah ya. Ya, bagi tidak abang aja, panggilan sebutan masyarakat Kabupaten Kampar. Ya. Orang Ocu, masyarakat Ocu. Okay. Yang kedua, mapan. Mapan itu kondisi keadaan seseorang atau keluarga atau masyarakat yang sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berarti orang di masyarakat dibilanglah dia orang berada, orang sudah kaya. Jadi Ocu Mapan itu orang yang sudah berada, orang sudah kaya gitu. Itu dari yang sudah eksis lah ya. Dia punya kepanjangan itu enggak? Ya, itu dari istilah tempatan, istilah masyarakat. Artinya kearifan lokal ya. Ya. Nah, kemudian dari segi program, artinya dulu Ocu Mapan tadi. Ya orang masyarakat Kampar yang sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, baik kebutuhan bahan pokoknya maupun kehidupan ekonominya. Berarti bukan kepanjangan ya. Dia Ocu tetap Ocu. Ya. Karena saya pernah baca juga tuh Ocu Mapan itu kan optimalisasi cara untuk mandiri pangan. Kan itu ya. Itu dari segi program. Nah, dari segi program, Ocu Mapan itu kepanjangannya adalah optimalisasi cara untuk mandiri pangan. Nah, O itu kepanjangannya adalah optimalisasi. Nah, sekarang apa yang kita lakukan optimalisasi? Tadi kita menyinggung ada potensi. Nah, pertama optimalisasi lahan.
lahan pekarangan, lahan sekitar pekarangan, lahan kering, tegalan, lahan di sela-sela perkebunan, termasuk lahan sawah yang kita miliki. Nah, berkaitan dengan lahan, Ya, pernah enggak pemerintah daerah menginventarisasi lahan-lahan yang Pak Kadis sebut tadi itu berapa banyak yang tak teroptimalkan? ya jelas ya data autentiknya tentu tidak kita bawa kesempatan ini. Ya ada lahan sawah mungkin ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, baik sawah irigasi, setengah irigasi, sawah tak ada hujan misalnya. Lahan kering begitu juga, lahan pekarangan gitu juga, termasuk potensi lahan untuk pangan di sela-sela perkebunan. Nah, itu dulu yang menarik saya itu antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Pertanian itu. Nah. Bagaimana apanya itu batasnya? Yang mana ruang garap pertanian, mana ketahanan pangan? Ya, Dinas Ketahanan Pangan itu ya tugas pokok dan fungsinya yang menyangkut dengan bercocok tanam atau budidaya itu adalah di lahan pekarangan dan sekitar pekarangan. Ya. Nah, sekitar pekarangan itu pun menjadi bersama kelompok, usaha bersama kelompok. Sedangkan Dinas Pertanian itu sifatnya budidaya dan pengembangan. Ya. Ya, sayuran, palawija, buah-buahan, termasuk padi. Itu ketahanan pangan. Bukan Oh, pertanian. kalau pertanian Ya. pengembangan. Kalau ketahanan pangan di pekarangan dan sekitar pekarangan itu bisa sayur-sayuran, bisa Bisa cabai. buah-buahan, Ya, bisa cabai. bisa cabai, bisa memelihara ikan, bisa berternak ayam. Sepanjang itu potensi lahan pekarangannya bisa dilakukan budidaya sayuran, buahan, termasuk ya ikan dan ternak ayam tadi. Bahkan sekarang Pak Saprizal, ada masyarakat petani kita sudah juga mencoba menanam padi di atas air. Oh, bisa. Itu ada kolamnya. Berarti hebat dong SDM kita bisa menanam padi di atas air. Ya, dicoba oleh petani kita. Ada yang berhasil? Ya, insya Allah sekarang udah tinggi itu. Itu jujurnya saya katakan kemarin saya meninjau langsung punya kepala desa Selambu Makmur, Pak Kawit. Nah, saya lihat dan langsung udah tinggi, subur sekali. Kenapa bisa? Pertama, kebutuhan air jelas sudah ada. Air di atas padi dan kolam. Kemudian juga pupuk kebutuhan haranya itu bisa dipenuhi dengan makanan ikan yang diberikan ke ikan itu juga mengandung. Berarti tidak perlu pupuk lagi, Ya. kasih makan ikan Ya, langsung terpupuk. Ya, Wih, hebat juga itu. insya Allah sudah dan mereka dan desa Lembai Selambu ini merencanakan untuk secara fungsional ya seluruh RT, masyarakat RT RW akan. Kenapa Pak Kadis tidak angkat itu sebagai pilot project? Ya, kita baru kemarin melakukan pembinaan dan peninjauan. Dan untuk pilot proyek, kita bersama Pak Indra Nopal juga sudah berdiskusi dengan Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Marpoyan. Nah, sekarang konkretnya Ocu Mapan tadi apa-apa saja itu di tempat Pak apa? Konkretnya, Ocumapan itu kita awali kemarin. Tadi saya katakan ya optimalisasi lahan ya. Yang kedua, optimalisasi peningkatan kinerja SDM. SDM itu terdiri dari aparatur kayak saya, struktur saya, kepala dinas terkait lainnya, Ya. kepala BPP, PPL, camat termasuk Pak Kepala Desa ini. Dia harus sungguh-sungguh bekerja untuk melakukan pembinaan terhadap petani. Yang kedua adalah sumber daya manusia petani. Ya. Petani sebagai perorangan maupun petani dalam wadah kelompok tani dan wanita kelompok wanita tani. Termasuk mungkin kelembagaan lainnya KTNA-nya. Nah, yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi yang ada. Sekarang tersedia teknologi benih, bibit macam-macam. Ya. Kemudian pemupukan, pupuknya juga macam-macam. Pemeliharaan begitu juga, pengendalian hama, penyakit, panen pasca panen, alat mesin pertanian. Ya. Nah, salah satu contoh teknologi misalnya cara bercocok tanam di pekarangan, mulai langsung tanam ke tanah, menanam di dalam polybag, menanam pakai hidroponik, menanam pakai vertical garden misalnya kan. Berarti termanfaatkan semuanya itu. Iya, banyak teknologi itu. Nah, sekarang soal teknologi, penerapan teknologi itu, ada enggak kemampuan penyuluh kita untuk melakukan
penyuluhan kepada masyarakat? Ya, tentu saja ada. Tadi saya katakan, saya juga belum sampai. Ini HP, Ya. ya Android ini juga sumber teknologi pertanian. Apapun yang kita cari teknologi bidang pertanian udah ada di sini. Ya, maka oleh sebab itu memang ya penyuluh pertanian diharapkan mampu ya menjadi agen ya untuk menyampaikan teknologi yang ada khusus teknologi pertanian. Nah, memang ya kegiatan kita apabila kita lakukan semua itu, insya Allah dalam pekerangan itu akan ya adalah produksi. Ya, kalau kita nanam sayuran, ada sayuran. Kita nanam buah-buahan, insya Allah kita akan panen buah. Kalau kita pelihara ikan, insya Allah ya akan kita panen ikan. Demikian Sekarang juga itu dengan ternak. Pak Kades, sekarang sudah ada enggak yang berjalan Ocu Mandiri itu? Ya, Di Ocu- masyarakat. Di mana Ocu Mapan. tempatnya itu? Ya, Ocu Mapan. Ya, Ocu Mapan ya pertama oleh Pak Bupati Kampar, Pak Catur Sugeng Susanto, ini di launching Ya. dalam rangka Udah dilonceng. pertama ini di launching dalam rangka pengendalian inflasi. Nah, karena di setiap provinsi termasuk kabupaten ada tim pengendalian inflasi daerah, nama TPID. Nah, daerah dituntut untuk mencari inovasi-inovasi program-program unggulan di daerahnya. Ya. Maka kita cari inovasi program unggulan tim inflasi pengendalian daerah ini. Maka kita munculkan inovasinya itu adalah Ocu Mapan, optimalisasi cara untuk menerima pangan. Ini awalnya kita lakukan hanya secara swadaya di Kelurahan Langgini. Di situ ada ya tanaman pekerangannya, ada melihara ikannya, ada ya melihara sapi, kambing misalnya kan. Ada beternak bertanam sayuran misalnya cabai, terong dan sebagainya. Lengkap di situ. Nah, cuma ini kan dalam skala luasan mungkin ya di tingkat RW. Nah, itu swadaya dan kita lakukan pembinaannya. Nah, kalau Ocu Mapan ini bisa berjalan secara sesuai dengan keinginan ketahanan pangan atau Pemda, berarti tidak perlu lagi kita belanja ke pasarnya. Nah, makanya dengan menghasilkan produksi komoditi yang mempengaruhi inflasi seperti sayuran cabai misalnya kan, atau daging atau telur, itu kan kalau kita belanja ke pasar akan mempengaruhi tingkat inflasi. Tapi kalau uang kita tidak kita keluarkan untuk belanja sayuran atau daging dan telur tadi, insya Allah ya berpengaruh terhadap tingkat lajunya inflasi. Nah, itu kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi. Nah, setelah itu Pak Saprizam, kami telusuri, kami rekap seluruh kegiatan yang menyangkut bisa mendukung gerakan Ocu Mapan ini. Kita dibiayai ada dana dari APBN. Dari APBN itu ada namanya Berapa kita dapat APBN? APBN kita ada 10 desa. Ya. Itu namanya 2019 kawasan rumah pangan lestari. Itu juga bermain di pekerangan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan lokus stunting. Nah, lokus stunting mengatasi anak kerdil. Jadi 10 desa ini ya sekarang Itu yang 10 desa itu yang lokus stunting itu. lokus stunting. Di Kampar Kiri Hulu biasanya. Ada Ya? Kampar Kiri Hulu, Siak Ulu, kemudian ada Kampar Kiri Tengah, Kampar Siak Ulu Kiri ada juga? Ada di Stunting? di Pandau Jaya itu. Kok bisa ya? Iya. Itu kan dari kota itu. Iya. Tapi memang dijumpai anak-anak yang ya tidak tumbuh Kurang gizi. ya, kurang gizi. Nah, satu dari APBN. Nah, sekarang udah berubah namanya, dilanjutkan 2020 itu namanya Pekarangan Pangan Lestari. Kemudian ada dari APBD provinsi. Itu namanya Pekarangan Pangan Lestari. Kemudian dari APBD Kabupaten Kampar kita inventarisir ada Desa Mandiri Pangan. Kemudian ada pemanfaatan pekerangan untuk pengembangan pangan, mendukung program Hatinya PKK. Kemudian ada mendukung program P2WKSS. Kemudian ada kegiatan mendukung pengendalian inflasi. Kemudian ada kegiatan dari dana kelurahan. Jadi kami berharap kelurahan, desa juga mengalokasikan dana untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekerangan. Kelurahan Lenggini itu menggelontorkan dana kelurahan untuk 2.500 bibit dalam polybag.
dia Pak bagi Kadis. ke masyarakat. Siap. Kan saya simak ini kan banyak anggaran nih Ya. di Dinas Ketahanan Pangan yang akan sampai ke desa-desa, baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Kenapa atau ada enggak Dinas Ketahanan Pangan memanfaatkan keberadaan BUMDes untuk mengelola itu? Kan kalau soal itu kan diserahkan ke desa kan mesti melalui BUMDes. Nah, sekarang BUMDes diberdayakan enggak? Jadi begini, sekarang ini kan kita baru mencanangkan. Alhamdulillah Pak Bupati mencanangkan 11 Juni kemarin. Ya tanggal 21 Juni kemarin beliau panen bayam dan kangkung. Nah, program ini kan pada setakat ini belum menyentuh semua desa. Ya. Kecuali ada desa-desa atau perorangan yang melakukan secara swadaya. Nah, makanya tadi kalau memang desa mengalokasikan anggaran desa ya sekitar ya 50-100 juta itu sudah bisa bersinergi dengan BUMDes. Nah, itu yang saya maksud. Artinya ya tetap desa berkolaborasi dengan BUMDes. Berarti dana ADD dialokasikan juga ke situ. Ya. Berharap kami begitu, dan sekarang kemarin saya diskusi dengan Kepala Dinas PMD itu sudah ada payung hukumnya dari Kementerian Desa bahwa dana untuk sekarang ini prioritasnya untuk pemberdayaan khususnya ketahanan pangan. Apa enggak terganggu dengan corona ini? Dana Ya. itu? Dana itu sudah ada pematokannya untuk corona ini, untuk ketahanan pangan ini. Itu sudah ada alokasinya. Sekarang oke lah berjalan konsep Ocumapan. Itu pengelolaan lahan, tidur, pekarangan dan sebagainya itu panennya sekali berapa bulan itu? Setiap bulan atau sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan? Jadi dalam hal pelaksanaan Ocumapan, setakat ini kita akan membina Sambil minum Pak Kadis. dalam membina dalam wadah kelompok wanita tani. Ya. Nah, kelompok wanita tani ini dia memiliki anggota minimal 30 orang. Ya. Dalam anggota 30 orang disitulah masing-masing anggota menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan, atau memelihara ikan atau memelihara ayam. Nah, kemudian di samping perorangan ada lahan bersama kelompok, itu dikelola, diusahakan bersama oleh kelompok. Ya. Nah, disitulah nanti bisa sayuran bayam, kemudian kacang panjang, terung, cabai, tergantung komoditinya. Kalau komoditi sayuran bayam kangkung itu tidak sampai sebulan sudah panen. Nah, cabai sekian bulan, terung ya sekian bulan, itu kan tergantung komoditas semuanya. Panen sekali bisa untuk 6 bulan enggak itu ya? Oh, ada yang bisa tergantung. Kalau cabai sama terung itu mungkin ada yang 10 bulan, 1 tahun kan masa panjangnya. Berkali-kali bisa dipanen. Nah, sekarang tinggal menjadwalkan saja. Pasar itu apa kebutuhannya, atau rumah tangga butuh apa, tinggal mengkapling luasan atau bedengan sekian tanam kangkung, bedengan ini tanam bayam, bedengan ini tanam terung. Nah, ini. Itu tergantung lapangan lah ya. Ya. Nah, sekarang kita tanya petaninya dulu Pak Kadis. Ya. Bung Indra Nopal, Iya Bang Haji. kira-kira udah pernah enggak terserap soal Ocumapan itu ke petani? Dan dirasakan enggak sentuhan Dinas Ketahanan Pangan oleh petani ini? Sebetulnya saya sangat bangga sekali dengan sugesti program apapun namanya yang disampaikan oleh Pak Kadis Ketahanan Pangan. Ini adalah sebuah terobosan yang disampaikan oleh Kepala Dinas ini. Jadi memang harapan petani ini seperti ini. Kalaupun belum sempat program terlalu banyak dari pemerintah, tetapi sudah ada program dari pemerintah ini. Petani ini merasa sudah ada perhatian dari pemerintah. Sudah merasa baru sudah ada perhatian. Sudah. Perhatiannya artinya konkret kegiatannya belum? Belum. Jadi begini Bang Haji. Belum Pak Kadis. Jadi begini Bang Haji. Kalau setakat sosialisasi, saya rasa Bang Cokro, Kadis Ketahanan Pangan sudah luar biasa sosialisasi. Artinya sosialisasi dulu ya. Betul. Jadi kalau di medsos sekarang udah keren sekali. Ocumapan pasti Bang Cokro. Ocumapan pasti Bang Cokro. Jadi sosialisasi di Kampar ini sudah maksimal. Tinggal lagi
aktualisasinya. Memang seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, sudah ada beberapa tempat yang melakukan secara mandiri. Nah, harapan kami tentu begitu launching dibunyikan program Acumapan ini, Sudah launching ini? Iya, maka harapan kami ini akan berkelanjutan. Berkelanjutan. Dinasti siapapun nanti yang berkuasa, karena ini ketahanan pangan ini menyangkut kebutuhan kita, kebutuhan primer kita. Jadi ini harapan kita ini dipelihara, program ini dirawat dan betul-betul dijalankan sampai kapanpun, tentu diikuti oleh anggaran dari pemerintah. Jadi bentuk konkretnya belum, sosialisasi sudah. Sosialisasi sudah. Setelah sosialisasi didengar oleh masyarakat petani ini, kira-kira bagaimana respon masyarakat petani? Ada beberapa catatan, Bang. Jadi beberapa catatan ini, harapan petani ini perhatian di sektor hulu sampai hilir. Hulunya nanti budidaya, Bang. Budidaya ini kan, kemudian di sektor hilirnya. Sektor hilir itu pemasaran. Jadi barangkali dengan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh pemerintah barangkali bisa nanti memfasilitasi untuk pemasaran. Nah, berbicara masalah ketahanan pangan ini, Bang, saya dulu, Bang. Saya melakukan ini dengan harapan ada perhatian dari pemerintah. Kemudian ketahanan pangan ini bukan di satu dinas saja, Bang, karena menyangkut seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada perikanan, ada peternakan, ada banyak, pertanian. Jadi harapan kita tentu semua dinas bisa merespon ini dengan program mereka di masing-masing instansi. Jadi semua yang bersangkutan dengan ketahanan pangan ini menangkap ini suatu program untuk mensejahterakan masyarakat itu, Bang Haji. Nah, Pak Kadis, kan sudah kita dengar tuh, sosialisasi sudah, artinya sudah bagus lah di tengah-tengah masyarakat petani. Realisasinya yang belum manifestasi daripada Acumapan itu, kapan mau kita apakan? Pak Saprizal, Apakah 2020 atau 2021? kita berbarengan sosialisasi dengan pelaksanaan kegiatan. Tadi saya katakan 2020 ini mungkin ada lebih dari 20 desa yang kita lakukan. APBN 10 desa, APBD provinsi ada 2 desa, dari APBD Baru 10 desa. Bukan uji cobanya. Bukan, dari APBD kabupaten ada 14 desa. Anggaplah sekarang dari 260 desa kita sudah bisa laksanakan 2020 ini 10%. Lebih kurang 25 desa gitu kan. Nah, tunggu dulu. Ini bantuannya dalam bentuk barang, bibit, uang, atau penyuluhan? Nah, pertama penyuluhan. Ya. Yang kedua, tentu dalam bentuk ada kegiatan. Ya. Nah, kegiatan itu Apa tuh contoh kegiatannya? Contohnya, kalau itu kegiatan pemanfaatan pekerangan pengendalian inflasi misalnya kan, mendukung program Acumapan, di sana ya kita bantu rumah bibit. Yang akan memproses menghasilkan bibit-bibit sayuran atau buah-buahan. Yang kedua, ya anggota yang 30 orang tadi kita bantu dia benih-benih yang akan disemai di rumah bibit, kemudian dengan perlengkapan pupuk ya ditambah dengan polybag untuk berarti ditanam. penyaluran bibit-bibit tadi itu melalui kelompok? Melalui kelompok wanita tani tadi. Satu kelompok berapa orang? 30 orang. 30 orang. Di Kabupaten Kapari berapa kelompok itu? Ya, yang sudah kita sentuh tadi kan saya katakan lebih kurang 25 kelompok lah ya, 24-25 kelompok. Berarti Itu sudah kan 50 orang ya? Sudah 10% itu ya. Ya, tentu 2021 murni APBD Kabupaten Kampar 2021, insya Allah ke depan sesuai dengan kebijakan pemerintah ya ketahanan pangan akan mendapat prioritas. Ya. Total anggaran kita untuk Acumapan itu digabung berapa total? Kira-kira aja. APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten Kampar. Ya lebih kurang 1,5 miliar lah. Sedikit sekali itu. Ya sedikit sekali karena satu kegiatan itu kita hanya mampu membantu sekitar 70 jutaan. 70 jutaan. Ya. Berarti satu kelompok itu. Satu kelompok. Nah sekarang yang lanjutan itu yang APBN itu hanya 15 juta lanjutannya per kelompok. Kalau 10 kelompok kan 150 juta cuma. Nah APBD ada katakan tadi 12 atau 14. 7 lebih kurang 700. APBD provinsi kan lebih kurang 1,5 miliar cuma itu. Ke depan ini memang harus Pak Kadis perjuangkan. Kalau 1,5 itu belum. Artinya dengan dana 1,5 itu yakin Pak Kadis bahwa Acumapan itu jalan, bahwa petani yang tadi kita harapkan tidak mandiri jadi mandiri.
Ya pertama tentu saja tidak dalam bentuk pembinaan melalui program kegiatan ya dengan wadah kelompok wanita tani tadi. Ya sasaran kita tentu terbatas dengan dana yang sebanyak itu. Ya. Katakanlah kalau memang kita 20 atau 30 desa aja dulu kali 70 juta misalnya atau 100 juta kan 3 miliar itu lebih kurang dana yang dibutuhkan. Nah oleh sebab itu ini yang kita coba ya buatkan rencana program dan kegiatannya tentu melalui sistem perencanaan yang ada. Ya. Mudah-mudahan nanti ya program Ocumapan ini bisa ya kita alokasikan anggaran sesuai kemampuan dana yang ada di APBD Kabupaten Kampar. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya tentu adalah ya pelaku-pelaku agribisnis, pelaku-pelaku usaha tani, petani secara swadaya dengan sosialisasi, dengan penyuluhan, ya bimbingan dari PPL, kepala desa, Pak Camat, kepala BPP dan tokoh masyarakat, tokoh tani dan KTNA ya berbuatlah sesuai dengan kemampuan yang ada. Artinya bantuan-bantuan itu hanya stimulan aja ya. Stimulan. Artinya tidak fokus pada itu. Tapi dengan ada bantuan itu diharapkan sebagai pemancing. Insya Coba Allah. kira-kira kan Ya. pemancing, kemudian diharapkan petani mandiri. Ya. Jadi begini Bang Haji, kalau saya ini bro, tadi Pak Kadis telah menyampaikan masalah BUMDes. Memang ada dua alternatif ini untuk lebih menyemarakkan ketahanan pangan ini. Ketahanan pangan ini bukan saja untuk swasembada pangan di rumah, tapi lebih nanti untuk pendapatan rumah tangga. Peranan BUMDes nanti kalau memang payung hukumnya sudah ada, kenapa tidak? Sudah ada ya Pak Kadis ya? Payung hukumnya sudah ada ya? Udah. Nah, kenapa tidak ini segera diaplikasikan di tahun depan? Karena saya melihat begini Bang Haji, di banyak desa rasa ada, keinginan ada, tapi tidak ada keberanian. Itu yang saya lihat. Sampai ada ke desa tuh yang posting kegiatan orang, tetapi dia tidak punya gagasan, punya ide, punya program untuk di desa dia. Itu pertama Bang Haji. Kedua, fasilitas kur sekarang ada yang disediakan oleh pemerintah Bang Haji. Kredit ya? Kredit usaha rakyat nih Bang Haji. Bunganya kalau tidak salah cuma 3% satu tahun Bang Haji. Nah, cuman ada beberapa catatan untuk kur ini kadang cenderung agak susah, agak berbelit-belit. Pemerintah sebetulnya sudah memberi jalan, tetapi pihak perbankan kadang-kala banyak catatan-catatan yang agak kesulitan. Harapan Itu perlu saya, dibantu tuh Pak Kadis. harapan saya begini, ada intervensi entah dari pemerintah provinsi atau kabupaten untuk dana kur di perbankan ini. Ada rekomendasi. Dulu kita ada dana bergulir di Bank Sari Madu Bang Ya. Haji. Sekarang tak sama tahulah keadaan keuangan kan. Nah, harapan saya bagaimana bisa menerobos, bisa membantu kawan-kawan ini yang bergerak ingin secara swadaya, tidak dari bantuan proposal tapi secara swadaya dengan bantuan dari perbankan lewat kur ini. Ada campur tangan dari dinas untuk mendapatkan dana kur ini Bang Haji. Nah, karena saya menyimak ada beberapa orang yang Tapi kalau ditolak. bank konvensional agak susah juga itu. Yang bisa itu bank daerah kayak Sari Madu. Kalau bank-bank konvensional, pemerintah daerah susah juga untuk intervensi. Bisa Pak Kadis? Jadi pelapor itu kan sudah ada kur untuk setiap provinsi kabupaten. Nah ini soal birokrasinya. Kalau birokrasi kan sepanjang itu ya katakanlah program dan kegiatannya sesuai dengan payung hukum peluncuran atau penganggaran untuk kur itu kita bisa Nah, dia- fasilitasi. Masalah yang terjadi itu kalau di bank konvensional, kur itu kita uang yang mau dikucurkan itu harus ada garansinya, harus ada jaminan. Kan petani ini kan banyak juga yang tidak punya surat sertifikat tanah misalnya. Bank minta itu, kan gitu kan? Iya. Nah, minta sertifikat tanah. Jadi kalau bank daerah kayak Sari Madu, itu kan pemerintah daerah bisa menggaransi, tidak perlu itu, tapi ada garansi dari kami misalnya. Nah, itu bisa enggak dihapuskan tidak ada jaminan? Jadi begini, itu juga tergantung besarnya pinjaman. Ya, Kalau paling tidak pinjamannya- BPKB lah. Ya, kalau pinjamannya sekian itu harus persyaratan ini pakai agunan. Tapi ada juga tanpa agunan, besarnya sekian misalnya. Di samping itu juga kalau memang khusus untuk ya optimalisasi dan pekerangan mendukung Ocumapan, ya kita juga siap fasilitasi dengan program pinjaman lunak. Ya. Misalnya tanggung renteng
antara anggota dalam kelompok itu. Ya kalau enggak ketengkulak pergi nanti petani. Iya, makanya ini harus Enggak ada untung jadinya. makanya kita harus bangun sistem semuanya. Kalau kurang dana, ini sistemnya, ini sumber penganggarannya. Kalau lebih besar lagi, ini anggarannya atau plafonnya. Nah, ini persyaratannya. Itu semuanya bisa dikomunikasikan dengan penyedia kredit perbankan gitu. Ya, jadi bisa itu Pak Nopal. Ya. Nanti dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk meyakinkan perbankan. Mungkin karena durasi Pak Kades, ada lagi mau disampaikan? Ya, terima kasih kami atas nama pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Ketahanan Pangan sudah bisa menyampaikan program gerakan optimalisasi cara untuk mandiri pangan. Ocu mandiri. Mapan. Ocu mapan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore ini dapat didengar, kemudian ya menjadi pedoman acuan untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakat khususnya petani. Nah, sebelum ditutup saya mau menyampaikan yel Ocu Mapan. Apa tuh? Ya. Salam Ocu Mapan. Mapan. Yes. Wih, luar biasa. Ini mendapat semangat petani ini. Terakhir mungkin Terakhir ini petani. Pak, kami sebetulnya sudah sering komunikasi dan diskusi dengan Pak Kadis Ketahanan Pangan. Dalam waktu dekat kami sudah mewacanakan membentuk sebuah komunitas. Itu ada komunitas petani dan pengusaha agribisnis Kampar. Nah, kami ingin nanti swasta bersinergi dengan pemerintah untuk menggalakkan ketahanan pangan dan hal-hal lain untuk pengembangan sektor pertanian ini. Ini kami sudah bicara dengan membentuk wadah ini dengan Firdaus Wai, kemudian Bang Iip Nur Saleh yang anggota DPR dari Golkar, kemudian Saudara Mawardi Tombang. Memang platform ini udah kami buat, tapi insya Allah dalam waktu dekat kami akan launching ini dan nanti bisa bersinergi swasta dengan pemerintah untuk sama-sama, ya mungkin tidak bisa kita biarkan pemerintah begitu saja tanpa dukungan dari pihak swasta begitu Bang Haji. Insya Allah dalam waktu dekat Bang Haji. Luar biasa ini program ketahanan pangan tentang Ocu Mapan, mengangkat kearifan lokal, budaya lokal dengan istilah Ocu Mapan, dan jelas program-programnya. Kita berharap bahwa program Ocu Mapan ini bisa menyentuh masyarakat petani, karena kita kasihan juga apalagi tengah corona ini agak susah petani-petani kita. Jadi dengan berjalannya Ocu Mapan ini kita harapkan petani kita mandiri, terutama soal kebutuhan pokoknya sudah bisa diatasi sendiri. Tak perlu lagi mencari apa. Tapi bukan berarti kita menjadi pemalas. Tetap bekerja dan soal kebutuhan pangan sudah teratasi. Saya kira itu para netizen warganet, bincang-bincang santai kita dengan Pak Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Riau, Bapak Insinyur Cokro Aminoto, dan dari petani Bung Indra Noval. Terima kasih sudah berada di channel Tutur Podcast. Tetaplah mensubscribe supaya channel ini tetap eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.